Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat bukan sekedar gerakan tubuh. Ia adalah panggilan langit kepada jiwa-jiwa yang ingin dekat dengan Rabb-Nya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bukan hanya kewajiban, tapi juga anugerah, tempat hati mencurahkan keluh kesah dan jalan menuju ketenangan yang hakiki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 14 yang artinya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah tidak sekedar menyuruh untuk melaksanakan sholat, tapi menegaskan bahwa sholat adalah cara kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya dengan mengingat Allah, hati akan menemukan ketenangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat adalah tiang penyangga agama atau tiangnya agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat adalah tiang agama, barang siapa menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa merobohkannya, maka ia telah merobohkan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bayangkan sebuah rumah tanpa tiang, ia akan runtuh, tak kuat berdiri. Demikian pula dengan agama seseorang, tanpa sholat, keislaman hanya akan menjadi identitas kosong, tanpa ruh dan makna. Sholat adalah pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sholat adalah kebutuhan jiwa, bukan sekedar daripada kewajiban. Sebagian orang menganggap sholat sebagai beban, padahal sebenarnya sholat adalah kebutuhan utama jiwa manusia. Seperti tubuh butuh makanan dan air, jiwa butuh cahaya dari Rabb-Nya. Sholat adalah cara menyuplai kekuatan rohani yang menjaga hati dari kegelapan dunia dan tekanan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat sebagai sumber ketenangan di tengah kepenatan dunia. Beliau bersabda yang artinya, dan jadikan penyejuk mataku dalam sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikala susah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencari hiburan dunia, tetapi langsung mendirikan sholat, karena beliau tahu disitulah letak solusi dan pelipur lara yang sesungguhnya. Sholat menjaga diri dari dosa dan maksiat. Sholat bukan hanya bentuk ibadah, tapi juga pelindung dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang benar-benar menjaga sholatnya dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan akan merasakan efeknya dalam kehidupan sehari-hari. Hatinya lebih lembut, lisannya lebih terjaga, dan perilakunya lebih mulia. Sholat menjadi kontrol diri yang membentengi dari godaan setan. Sholat adalah bekal terbaik kelak nanti di hari kiamat. Di hari kiamat, setiap manusia akan diperiksa amal perbuatannya, dan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula lah seluruh amalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sholat adalah cermin dari amal-amal lain. Siapa yang menjaga sholatnya, biasanya akan menjaga kewajiban lainnya. Siapa yang meremehkannya akan mudah terjatuh dalam kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa kita masih lalai? Jika sholat begitu penting, mengapa masih banyak yang malas, menunda-nunda, bahkan meninggalkannya? Karena hati sudah dipenuhi dunia, karena iman sedang lemah, atau karena lupa bahwa hidup ini singkat. Padahal tiada sesuatu pun yang lebih penting daripada urusan akhirat. Ingatlah, ajal bisa datang kapan saja. Jika mati menjemput saat kita lalai dalam sholat, apa yang bisa kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah dunia yang kita kejar bisa menjadi penolong kita di akhirat? Mari sahabat, mari kembali untuk menegakkan, untuk mendirikan sholat. Jangan biarkan sholat menjadi beban. Jadikanlah ia teman dekat yang selalu engkau rindukan. Bangun malam untuknya, ruku dan sujud di waktu-waktu yang telah ditentukan, dan rasakan sendiri bagaimana hidupmu menjadi lebih damai. Sholat adalah cahaya, dan dunia yang gelap ini butuh cahaya itu. Jangan tunda lagi, bangun hubunganmu dengan Allah, karena tidak ada yang lebih penting dari menyambut panggilannya. 5 kali sehari dalam keheningan sujud yang penuh cinta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun sayang banyak dari kita yang meremehkan sholat. Bukan karena tidak tahu kewajibannya, melainkan karena hati yang telah lalai dan dunia yang terlalu mencengkram. Melalaikan sholat bukan sekedar meninggalkannya, tetapi juga termasuk menunda-nundanya tanpa uzur. Mengerjakannya asal-asalan atau hanya sholat jika sedang sempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5 yang artinya, maka
celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini bukan ditunjukkan kepada orang yang tidak sholat sama sekali, melainkan kepada orang yang melaksanakan sholat namun dalam keadaan lalai, tidak khusyuk, menunda-nunda waktu, dan tidak menjaga syarat serta rukunnya. Sungguh ini peringatan keras dari Allah untuk orang-orang yang meremehkan kewajiban sholat. Siapa saja yang termasuk melalaikan sholat? Yang pertama adalah orang yang menunda-nunda sholat hingga keluar dari waktunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59 yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti atau yang buruk yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua adalah orang yang hanya sholat saat ada kepentingan. Sholat dilakukan bukan karena Allah, tapi karena takut dilihat malas oleh orang lain, takut dimarahi, atau sekedar untuk formalitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah orang yang sholat secara terburu-buru tanpa tumakninah dan kekhusyuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, bagaimana seseorang mencuri dari sholatnya? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa ancaman dan azab bagi yang melalaikan sholat. Yang pertama di dunia, yakni kehilangan keberkahan waktu dan rezekinya. Lalu hati terasa sempit dan gelisah, dan mudah jatuh dalam dosa-dosa besar lainnya. Lalu yang kedua, di alam kubur. Orang yang melalaikan sholat akan dihimpit kuburnya dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat karena tiada cahaya iman dari sholatnya. Lalu yang ketiga, di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dalam Isra Mi'raj sekelompok orang yang kepala mereka dihancurkan dengan batu, lalu kembali seperti semula dan dihancurkan lagi sampai terus-menerus. Jibril menjelaskan, yakni itulah orang-orang yang berat menjalankan sholat 5 waktu. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, batas antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan lalu tanda kehancuran jiwa. Sholat adalah cerminan hubungan kita dengan Allah. Ketika seseorang mulai meremehkannya, itu adalah tanda awal kehancuran jiwanya. Hati mulai gelap, nur keimanan mulai padam, dan setan pun bebas membisikkan maksiat. Sebab itu, melalaikan sholat bukan hanya dosa besar, tapi juga jalan menuju kehancuran diri di dunia dan akhirat. Jika selama ini
kita sering melalaikan sholat, sering menunda-nunda atau bahkan meninggalkan sholat, maka hari ini adalah waktu terbaik untuk merubah. Jangan tunggu sampai ajal menjemput. Allah masih membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin kembali. Ingatlah bahwa sholat adalah hak Allah yang paling utama. Ia bukan sekedar rutinitas, tapi panggilan cinta dari Rabb kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tiap sujud ada kelegaan hati, dalam tiap rakaat ada penjagaan dari dosa, dan di akhirat kelak sholat akan menjadi cahaya dan pembela bagi mereka yang menjaganya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjaga sholat tepat waktu dan di awal waktu dengan khusyuk dan ikhlas karena Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang disebut dalam firman-Nya yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.